Selamat pagi sahabat Portal Kanker. Kita bertemu kembali di dalam acara Portal Kanker by Vince pada episode berdasarkan pertanyaan yang masuk dari sahabat Portal Kanker. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar pada beberapa video yang sudah tayang. Saya berharap para sahabat Portal Kanker jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga like, share. Dan marilah kita langsung masuk pada pertanyaan pertama. Ternyata menggunakan plastik sebagai wadah makanan tidak meningkatkan risiko kanker. Ada botol plastik, ada tempat makan plastik, ada plastik wrap, pembungkus makanan, kantong plastik. Ternyata plastik-plastik tersebut dinyatakan aman sebagai wadah makanan. Plastik sejak bertahun-tahun yang lalu dibuat dengan bahan kimia yang disebut BPA atau bisphenol A. Nah, BPA inilah yang diduga dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Tetapi gangguan kesehatan kanker ternyata dari berbagai penelitian atau studi belum terbukti. Dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika (FDA) dan Food Standard Agency dari Inggris menyatakan bahwa BPA sebenarnya aman bila ditemukan dalam kadar yang sangat rendah dalam makanan. Hal ini dinyatakan setelah dilakukan suatu review dari berbagai penelitian. Jadi cukup aman menggunakan plastik, walaupun tentu kita harus melihat berapa kadar BPA yang ada di plastik tersebut. Tips yang pertama, yang lebih aman adalah menggunakan produk-produk plastik yang mencantumkan BPA free, yang mana saat ini sudah banyak kita dapat temukan di sekitar kita. Bila tidak yakin karena tidak tercantum, boleh dilihat bahwa beberapa plastik terutama dengan nomor 3 dan 7 mungkin mengandung BPA. Ya, tetapi ini kalau memang kadar BPA-nya dicantumkan. Bila kadar BPA-nya atau kandungan BPA-nya tidak dicantumkan, mungkin lebih baik menggunakan plastik yang BPA free. Tips yang kedua, hindari memanaskan makanan beserta wadah plastiknya. Hindari juga mencuci plastik dengan air panas, karena ternyata panas ini dapat merusak lapisan plastik. Dan seiring berjalannya waktu, kandungan BPA-nya akan terus keluar. Jadi, plastik yang mengandung BPA, hati-hati apabila dipanaskan, dicuci dengan menggunakan air panas, atau mungkin yang banyak kita dapati di tempat kita adalah menggunakan plastik yang ada BPA-nya tetapi untuk tempat makanan panas. Misalnya kita beli soto, kuahnya panas dimasukkan dalam plastik yang mengandung BPA. Atau kita beli mie kuah, kuahnya panas dimasukkan ke dalam kantong plastik yang ada BPA-nya. Ini yang kita harus hati-hati. Tips yang ketiga, mungkin ini yang paling sehat, adalah kita lebih baik menggunakan makanan sehat dan menghindari makanan yang dipanaskan berulang-ulang. Ya, jadi beli makanan segar,
tanpa pemanasan, apalagi kalau pemanasan itu menggunakan plastik yang tidak jelas ada kandungan BPA-nya atau tidak. Tips yang keempat bisa dipertimbangkan mulai saat ini adalah menggunakan wadah alternatif yang kita bawa sendiri kalau kita membeli makanan, yaitu wadah yang berasal dari non-plastik, mungkin wadah yang berasal dari kaca, kemudian keramik, stainless steel, atau porselen sebagai wadah makanan dan minuman panas. Nah, bagaimana kita harus menyikapi efek dari plastik terhadap kanker? Pertama, tentu kita harus menyadari bahwa secara penelitian dari berbagai studi menunjukkan bahwa plastik itu tidak merupakan faktor risiko terjadinya kanker. Tetapi harus kita sadari juga bahwa plastik yang kita gunakan itu harus sesuai aturan. Artinya plastik untuk makanan adalah plastik yang tidak mengandung BPA. Kemudian plastik ini apabila kita tidak tahu mengandung BPA atau tidak, jangan digunakan untuk tempat makanan panas, jangan dipanaskan, jangan dicuci dan dipakai kembali dengan air panas. Nah, hal-hal inilah yang menurut saya harus kita ikuti. Jadi aturan penggunaan plastik yang sesuai dengan kegunaannya tentu harus kita jalankan. Terima kasih atas perhatian sahabat Portal Kanker, dan saya mengajak, mungkin ada berbagai pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar, dan juga mungkin usulan topik-topik apa yang harus kita tampilkan pada episode-episode Portal Kanker selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dalam episode selanjutnya pada Portal Kanker by Vince. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Terima kasih.